Just feel that the whole city was buzzing around the game. To accomplish this mission, we need each other. Not only me, not only Danny, not only Alex. We got the whole staff. Timnas Indonesia dalam misi mencuri poin saat menghadapi Australia dan Bahrain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih akan terlebih dulu bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret mendatang. 5 hari berselang, skuad Garuda bakal bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dua gol tersebut bakal menjadi debut bagi Patrick Kluivert yang baru saja ditunjuk PSSI sebagai pelatih baru menggantikan Sintayong. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan oleh Coach Patrick jelang menghadapi dua pertandingan krusial tersebut. Salah satunya adalah menunjuk asisten pelatih asal Belanda yakni Gerard van den Bosch, Alex Pastoor, dan Daniel Lanzat yang bakal membantunya selama menangani Timnas Indonesia nanti. Nah, jelang menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang, Patrick Kluivert dibanjiri oleh kabar baik. Di mana kabar baik pertama datang dari venue pertandingan melawan Bahrain yang akan tetap di Indonesia, yang tentunya dengan ini tim Garuda akan mendapatkan semangat tambahan dari para supporter. Kemudian kabar baik kedua yang didapat adalah proses naturalisasi beberapa pemain yang akan segera rampung. Ya, oleh Romani dikabarkan tinggal mengambil sumpah WNI, sedangkan Jero Redouat baru saja menyelesaikan berkasnya. Selain itu juga berdasarkan informasi dari YouTuber Yusa Nugraha, ada dua pemain keturunan lain yang akan diproses. Sayangnya belum diketahui nama yang dimaksud oleh Yusa Nugraha, hanya saja pemain tersebut berposisi sebagai striker dan juga kiper. Tentu saja jika proses naturalisasi keduanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin bisa langsung bermain pada bulan Maret nanti. Ya, serangkaian kabar baik tadi tak berhenti sampai di situ saja. Coach Patrick juga diyakini bakal full senyum usai melihat salah satu punggawa yang sempat terabaikan, Elkan Bagot, makin mempesona jelang kembali ke skuad Garuda. Benar, nama Elkan Bagot sudah tidak asing lagi di telinga para supporter Timnas Indonesia karena dia merupakan andalan Sintayong sejak Piala AFF 2020. Namun, Bagot sudah lama tidak membela skuad Garuda, yang mana laga terakhirnya adalah menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari tahun lalu. Dia mengalami permasalahan dengan pelatih Sintayong yang kini tidak lagi menjabat sebagai juru taktik Timnas Indonesia. Dan selain itu pun, Bagot juga mengalami cedera pada paruh pertama musim ini yang membuat menit bermainnya bersama Blackpool, klub yang meminjamnya dari Ipswich Town, terpangkas drastis. Namun bek tengah berusia 22 tahun itu telah kembali tampil secara reguler untuk Blackpool belakangan ini. Ya, dalam pertandingan melawan Lincoln City yang berlangsung di Stadion El Nier, bek timnas Indonesia itu tampil penuh selama 90 menit dan menjadi tembok kokoh di lini pertahanan timnya. Kepercayaan penuh diberikan oleh pelatih Steve Bruce dengan menempatkan Bagot sebagai starter bersama Oliver Casey di jantung pertahanan. Kerjasama keduanya terbukti solid, membuat lini serang Lincoln City kesulitan menembus area pertahanan dari Blackpool. Bagot tidak hanya aktif dalam intercept dan duel udara, tetapi juga sigap dalam sapuan bola, tackle, serta blok untuk menghalau serangan lawan. Media Inggris Blackpool Gazette juga sepakat dengan pandangan legenda Manchester United Steve Bruce, di mana menurut mereka Bagot telah mempertegas penampilan apiknya setelah bermain gemilang pada akhir pekan kemarin melawan Exeter. Performa apik yang ditunjukkan Bagot dalam laga ini semakin menegaskan potensinya sebagai bek tangguh. Jika konsisten menjaga performa, peluangnya untuk menjadi andalan di Blackpool maupun Timnas Indonesia pun semakin terbuka lebar. Ya, setelah beberapa nama tadi yakini bisa menjadi amunisi apik di skuad asuhan Coach Patrick. Satu nama gelandang keturunan berkualitas ini juga bisa menjadi opsi untuk tim Garuda di era baru nantinya. Memang Timnas Indonesia tak kekurangan pemain keturunan. Namun dari pos gelandang, pemain berdarah Kalimantan Liam Utoganal berpotensi jadi gelandang masa depan Garuda. Apalagi pemain yang punya paspor Belanda dan Suriname ini diketahui versatile alias serba bisa. Liam Utoganal saat ini bermain untuk klub Belanda Excelsior U21. Musim ini dia tercatat telah tampil 12 kali dengan durasi main 673 menit di U21 Division 2 Fall. Dari 12 pertandingan itu, Utoganal tercatat kerap dicoba pelatih untuk bermain di luar posisinya sebagai gelandang.
Sebagai pemain muda dengan potensi besar, Liam Utuhana dikenal karena fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi. Dan meskipun posisi aslinya adalah gelandang tengah, ia juga dapat beroperasi sebagai gelandang bertahan hingga bek kanan, menjadikannya aset berharga bagi tim yang ia bela. Nah, terus munculnya nama pemain baru ini juga praktis membawa perubahan di kubu timnas Indonesia hingga membuat sang calon lawan Australia pusing. Ya, sebab dengan komposisi pelatih baru Tony Popovic sebagai pelatih Australia harus berpikir keras untuk menebak cara bermain baru skuad Garuda. Memang Indonesia bakal datang ke markas Australia dengan komposisi baru buntut Sintayong yang tidak lagi bertugas sebagai pelatih. Melihat komposisi pelatih yang baru ini, timnas Indonesia diyakini bakal bermain dengan gaya baru saat berjumpa Australia. Dan Tony Popovic pun mengakui bahwa dia belum punya gambaran seperti apa Indonesia akan bermain saat melawan timnya. Menurut pengamatan dari Tony Popovic, Kluivert pernah bermain dengan 4 dan 5 bek. Gaya bermain tim racikan Kluivert berbeda dengan Sintayong, namun Tony Popovic juga melihat faktor pastur yang bisa memberi warna bagi skuad Garuda. Cara bermain timnas Indonesia era pelatih Kluivert memang masih misteri, bukan hanya bagi Tony Popovic, akan tetapi juga bagi fans skuad Garuda. Namun meski begitu, Tony Popovic memastikan bahwa dia akan siap dengan segala skenario yang bakal terjadi. Ya, tapi di luar dari itu semua, PSSI tetap ingin setiap tim nasional dari kelompok umur terendah sampai senior terkoneksi satu sama lain. Bukan tidak mungkin nantinya tim kepelatihan Kluivert di senior akan masuk juga ke U20. Sebab seperti diketahui, Gerard Van den Broek yang merupakan asisten pelatih tim senior akan jadi juru formasi U23. Nah, adakah di U20 tim Patrick Kluivert juga ikut serta? Dan Coach Indra Syafri pun mengaku terbuka andai hal itu terjadi. Namun terlebih dahulu harus diatur bagaimana mekanisme dan cara kerjanya. Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri sendiri sedang disiapkan untuk Piala Asia U20 2025 di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret nanti. Sampai sekarang pun belum ada pernyataan apakah tim Patrick Kluivert masuk timnas Indonesia U20, sebab tim kepelatihan di senior pun masih dibentuk.